Hana Hanifah terseret kasus korupsi perjalanan dinas fiktif DPRD Riau. Korupsi Bupati Labuhan Batu, penyidikan KPK belum berhenti, ada tersangka lain. KPK mulai usut korupsi di Kemensos terkait bansos di 2020. Vonis Media akan membahas sejumlah pemberitaan selama sepekan ini, di mana berita yang kami sajikan berskala lokal, nasional, dan internasional. Ulasan tentang persoalan hukum, peristiwa korupsi, pencucian uang, dan kriminal secara umum. Semua kita rangkum dalam program Delik, Deretan Lintas Hukum dan Kriminal. Diduga menerima dana ratusan juta rupiah dari kasus perjalanan dinas fiktif di Sekretariat Dewan DPRD Riau. Diketahui sebelumnya, sejumlah temuan mengungkapkan ribuan surat perjalanan dinas yang diduga fiktif dan 35.836 tiket pesawat yang juga diduga palsu. Padahal pada periode 2020 hingga 2021 tidak ada penerbangan pesawat karena adanya pandemi COVID-19. Kabid Humas Polda Riau, Kombes Anom Karibianto, mengatakan artis Hana Hanifah diduga menerima dana ratusan juta rupiah dari kasus perjalanan dinas fiktif di Sekretariat Dewan atau Setuan DPRD Riau. Anom mengatakan dugaan aliran dana mengalir ke Hana sejak November 2021. Dana itu diduga berasal dari pihak yang terlibat dalam korupsi uang negara tersebut. Anom mengatakan, jika memang pihak-pihak yang diperiksa mendapatkan aliran dana, maka uang tersebut wajib dikembalikan karena berasal dari tindak pidana korupsi. Penyidik berencana memanggil kembali Hana dan beberapa saksi lainnya untuk melengkapi keterangan serta memastikan kebenaran dugaan aliran dana. Masih dalam penyidikan dan akan dikembangkan terus oleh penyidik. Kita hanya fokus pada aliran dana. Begitu ada aliran dana yang mengalir ke yang bersangkutan, berarti ada dugaan hasil dari tindak pidana itu mengalir kepada yang bersangkutan. Kabarnya minimal transfer paling sedikit 40 juta kok itu, Pak? Ya, sekitar ada banyak ya, ada tidak bervariasi. Tadi disampaikan oleh penyidik bahwa ya kewajiban karena ini adalah barang bukti uang tersebut dari hasil tidak pidana, maka kewajiban yang bersangkutan untuk mengembalikan. Selebgram Hana Hanifah diperiksa penyidik di ruang Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau pada Kamis 5 Desember. Pemeriksaan itu merupakan pengembangan kasus korupsi perjalanan dinas fiktif yang melibatkan mantan Sekretaris DPRD Riau, Muflihun. Dana tersebut diduga mengalir sejak November 2021 dengan jumlah bervariasi.
Hana Hanifah menjalani pemeriksaan selama 9 jam. Kabid Humas Polda Riau, Kombes Anom Karibianto membenarkan pemeriksaan Hana Hanifah. Ia mengatakan Hana Hanifah diperiksa sebagai saksi. Sebelumnya, Polda Riau sudah memeriksa Ketua DPRD Riau periode 2019 hingga 2024, Yulisman, Wakil Ketua DPRD Riau, Agus Nugroho, mantan Sekretaris DPRD Riau, Muflihun, dan sekitar 40 ASN dalam kasus tersebut. Sebelumnya diberitakan, Ditreskrimsus Polda Riau tengah mengusut kasus dugaan korupsi perjalanan dinas fiktif di Sekretariat Dewan atau Setwan DPRD Riau pada tahun 2020-2021. Dalam penyelidikan ini, polisi telah memanggil sejumlah saksi untuk dimintai keterangan. Salah satunya mantan PJ Wali Kota Pekanbaru, Muflihun, yang saat itu menjabat sebagai Sekwan DPRD Riau. Penelusuran polisi menemukan indikasi korupsi dengan kerugian negara yang cukup besar. Sejumlah temuan mengungkapkan ribuan surat perjalanan dinas yang diduga fiktif dan 35.836 tiket pesawat yang juga diduga palsu. Padahal, pada periode 2020-2021, tidak ada penerbangan pesawat karena adanya pandemi COVID-19. Berdasarkan temuan tersebut, kasus ini telah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Beberapa hari lalu, penyidik Ditreskrimsus Polda Riau menyita 4 unit apartemen di Citra Plaza Nagoya, Batam, Kepulauan Riau yang diduga terkait dengan hasil korupsi perjalanan dinas fiktif. Salah satu apartemen yang disita milik mantan PJ Wali Kota Pekanbaru, Muflihun. Korupsi suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Labuan Batu, Sumatera Utara. KPK telah menetapkan 4 tersangka termasuk Bupati Labuan Batu nonaktif Erik Atrada Ritonga. Kini KPK juga telah menyita aset para tersangka berupa uang sebesar 48,5 miliar. Kemungkinan ada tersangka lain dan kasus ini yang masih dalam penyelidikan KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang sejumlah 48,5 miliar rupiah terkait dengan penyidikan kasus dugaan suap yang menjerat Bupati Labuan Batu nonaktif Erik Atrada Ritonga atau EAR. Uang tersebut tersebar di berbagai rekening bank, satu diantaranya atas nama tersangka Erik. Ali menjelaskan pemblokiran dan penyitaan akun rekening dimaksud dilakukan tim penyidik berkoordinasi dengan pihak bank. Sebelum ini KPK menyita rumah Erik di Kota Medan, Sumatera Utara yang memiliki estimasi nilai sekitar 5,5 miliar rupiah. Ali menambahkan tim penyidik telah mendalami kepemilikan aset Erik lewat pemeriksaan saksi-saksi seperti Maya Hasmita, ibu rumah tangga, Rosniati Sirekar, notaris atau PPLT, Mona Hastuti, dosen, dan Rizky Kemal, Kepala Lingkungan 2 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan. Pemeriksaan tersebut dilakukan di kantor BPKB Perwakilan Sumatera Utara, Kamis 25 April.
Lembaga Anti Rasuah memproses hukum 4 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Labuan Batu, Sumatera Utara. Mereka ialah Bupati Labuan Batu, Erik Atrada Ritonga, anggota DPRD Kabupaten Labuan Batu, Rudi Syahputra Ritonga, serta 2 pihak swasta yakni Fajar Syahputra dan Effendi Saputra. Proses tersebut merupakan lanjutan dari operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan KPK di Labuan Batu, Sumatera Utara Januari lalu. Besaran uang dalam bentuk fee yang dipersyaratkan bagi para kontraktor yang akan dimenangkan yaitu 5-15% dari besaran anggaran proyek. Untuk 2 proyek di Dinas PUPR dimaksud kontraktor yang dikondisikan untuk dimenangkan sebagai pekerja atau kontraktornya yaitu saudara FS dan saudara ES. Sebagai bukti permulaan, besaran uang yang diterima saudara EAR melalui RSR sejumlah sekitar 551,5 juta sebagai satu kesatuan dari 1,7 miliar. Tim dari KPK mendatangi rumah pribadi Bupati Labuan Batu Erik Atrada Ritonga di Jalan Padang Matinggi, Kecamatan Rantau Utara. Kedatangan penyidik KPK ini hasil dari OTT yang dilakukan di daerah Labuan Batu, Sumatera Utara. Sebelumnya, tim KPK melakukan OTT terhadap pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Labuan Batu, Mahrani, bersama suaminya pada Kamis pagi. Ruang kerja PLT Kepala Dinas Kesehatan Labuan Batu pun disegel. Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, menyebut ada lebih dari 10 orang yang ditangkap dalam OTT, yakni Bupati Labuan Batu, pejabat di Pemkab Labuan Batu, dan pihak swasta. KPK juga menyita sejumlah uang tunai sebagai barang bukti yang total nominalnya masih dihitung penyidik. Tim KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di wilayah Kabupaten Labuan Batu, Sumatera Utara terhadap para pihak yang diduga sedang melakukan tindak pidana korupsi berupa penyuapan. Sejauh ini ada sekitar 10 orang lebih yang ditangkap dalam kegiatan tersebut. Di antaranya adalah Bupati Kabupaten Labuan Batu, kemudian pejabat pemerintah kabupaten, serta beberapa pihak swasta. Turut pula diamankan sejumlah uang sebagai barang bukti, dan saat ini para pihak yang ditangkap masih dilakukan pemeriksaan oleh tim KPK. Seluruh pihak yang ditangkap masih diperiksa penyidik KPK. Diduga Bupati Labuan Batu dan 9 orang yang ditangkap terlibat kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa. Operasi tangkap tangan KPK di Labuan Batu merupakan OTT perdana KPK di tahun 2024. Komisi Pemberantasan Korupsi tengah menyidik dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial Presiden tahun 2020. KPK memanggil 4 orang sebagai saksi dalam pengembangan perkara penyaluran bansos di Kementerian Sosial. Sementara Direktur Utama Mitra Energi Persada, Ivo Wongkaren, kini kembali ditetapkan sebagai tersangka. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tengah menyidik dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial atau bansos Presiden tahun 2020. KPK memanggil 4 orang sebagai saksi dalam pengembangan perkara penyaluran bansos di Kementerian Sosial atau Kemensos. Keempat orang itu diperiksa sebagai saksi untuk Direktur Utama Mitra Energi Persada atau MEP, Ivo Wongkaren, yang kini kembali ditetapkan sebagai tersangka. Tessa mengatakan saat ini kasus tersebut tengah dikembangkan penyidikannya. Tim penyidik mengusut adanya dugaan korupsi pengadaan bansos Presiden saat penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek pada tahun 2020. Tessa mengatakan
4 orang yang dipanggil itu terdiri atas 3 pegawai Kemensos dan 1 pihak swasta. 1. Iskandar Zulkarnain, PNS pada Kementerian Sosial Republik Indonesia. 2. Rizky Maulana, Kasubag Kepegawaian Sekretariat Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia. 3. Victoria Saud Hamonangan, KA Subdit Penanganan Bencana Sosial dan Politik, Dit Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial atau Ditpes KBS, Kementerian Sosial Republik Indonesia. 4. Anang Kurniawan, Sales Manager CP Pacific Harvest. Kasus ini merupakan pengembangan dari kasus korupsi bansos beras yang membuat Direktur PT Bandagara Reksa atau BGR Kuncoro Wibowo divonis 6 tahun penjara. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta mengetuk putusan pada Senin 10 Juni lalu. Kuncoro dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Perbuatan korupsi yang dilakukan selama periode pandemi COVID-19 juga menjadi pertimbangan memberatkan. Kuncoro juga dihukum membayar denda 1 miliar rupiah. Apabila denda tak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 12 bulan. Hakim juga membacakan vonis untuk 5 terdakwa lain dalam kasus dugaan korupsi bansos beras di Kemensos tahun 2020 hingga 2021 ini. 5 terdakwa itu adalah Budi Susanto, selaku Direktur Komersil PT Bandagara Reksa, April Kurniawan, selaku Vice President Operation and Support PT Bandagara Reksa. Kemudian, Ivo Wong Karen selaku Direktur Utama Mitra Energi Persada atau MEP, sekaligus Ketua Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada atau PTP. Lalu, Roni Ramdhani selaku Tim Penasihat PT PTP dan General Manager PT PTP, serta Rikat Cahyanto selaku Direktur PT Envio Global Persada atau IGP. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap awal mula dugaan korupsi bansos presiden terungkap. Cerita terkuaknya kasus korupsi ini disampaikan juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto di Gedung KPK Jakarta pada Rabu 26 Juni 2024. Tessa mengatakan kasus korupsi bansos presiden pertama kali ditemukan ketika penyidik memilah barang bukti terkait operasi tangkap tangan pejabat Kemensos pada 2020 lalu. Kasus itu berkaitan dengan pejabat Kementerian Sosial yang merupakan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara sebagai tersangka penerima suap. Tessa mengatakan saat kasus Juliari, banyak alat bukti yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani. Barang bukti yang menyangkut perkara bansos itu juga berbeda dengan perkara suap Juliari. Barang bukti tersebut kemudian diserahkan ke Direktorat Penyelidikan. Selanjutnya, KPK mencari peristiwa pidana dalam pengadaan bansos presiden. Setelah alat bukti cukup, ditetapkanlah tersangka seorang pengusaha bernama Ivo Wong Karen. Modusnya dalam kasus korupsi bansos presiden ini adalah dengan mengurangi kualitas. Berkaitan kasus dugaan korupsi bansos presiden, negara ditaksir mengalami kerugian hingga 125 miliar rupiah. Namun, angka itu masih perhitungan sementara. Proses perhitungan kerugian negara sampai saat ini masih berlanjut. Bukan hanya itu, Ivo rupanya juga terlibat dalam kasus distribusi bansos untuk keluarga penerima manfaat pada program Keluarga Harapan atau PKH Kementerian Sosial. Ia telah dinyatakan bersalah dalam kasus distribusi bansos beras untuk KPM pada program PKH Kementerian Sosial. Ivo pun telah dijatuhi vonis 13 tahun penjara dalam kasus tersebut. Itu tadi informasi penting dan menarik selama sepekan dalam program Delik, Deretan Lintas Hukum dan Kriminal. Anda bisa mengakses berita lain di web kami di vonis.id dan di channel YouTube
vonis median. Jangan lupa untuk komen, share, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa minggu depan.